Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita sehabis UTS ya, selama kurang lebih 2 minggu. Kita lanjutkan materi berikutnya terkait dengan penyakit menular, yaitu penyakit filariasis. Penyakit filariasis. Sebagai pendahuluan, di Indonesia upaya pemberantasan filariasis itu sudah dilakukan sejak 75, di mana terjadi endemis filariasis. Kemudian pada tahun 97 ya, Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan sebuah resolusi untuk mengeliminasi ya, mengurangi angka kejadian filariasis, di mana filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening ya. Kemudian penderita pengertiannya adalah seseorang yang dalam pemeriksaan darahnya mengandung mikrofilaria dan atau dengan hasil pemeriksaan deteksi antigen positif dan atau memiliki gejala filariasis. Penyakit ini dapat merusak sistem limfa, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, granul mame, dan skrotum, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Secara tidak langsung, penyakit yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk ini ya, jadi nyamuk sebagai vektor ya, sebagai perantara, dapat berdampak pada penurunan produktivitas kerja penderita, beban keluarga, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara. Di Indonesia sendiri sampai tahun 2014 terdapat lebih kurang 14.000 orang menderita klinis ya, filariasis ya, atau elephantiasis ya, kaki gajah. Jadi orang yang terkena filaria itu kakinya membesar, membengkak seperti gajah. Secara epidemiologi, lebih dari 120 juta penduduk Indonesia berada di daerah yang berisiko tinggi untuk tertular filaria. Sampai akhir tahun 2014 terdapat 235 kabupaten ataupun kota dinyatakan endemis filaria. Penanggulangan filaria dilaksanakan berbasis wilayah dengan menerapkan manajemen lingkungan, pengendalian vektor, menyembuhkan atau merawat penderita, memberikan obat terhadap orang-orang yang sehat yang terinfeksi cacing filaria dan sebagai sumber penularan filaria, serta pemberian obat pencegahan secara massal. Program eliminasi atau pengurangan filaria menjadi prioritas nasional dengan agenda utama melaksanakan kegiatan pemberian obat pencegahan secara massal filaria untuk memutus rantai penularan filaria pada penduduk di semua kabupaten, dan seluruh penderita filariasis dapat terjangkau pelayanan kesehatan yang memadai. Kemudian filaria yang ada di Indonesia ada 3, yaitu Brancovti, Malayi, dan Timori. Daerah endemis filaria pada umumnya adalah daerah dataran rendah, terutama di desa, pantai, pedalaman, persawahan, rawa, atau juga hutan. Secara umum, filaria Brancovti tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Usiria Brancovti tipe pedesaan masih banyak ditemui di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, sedangkan
Wuchereria Brancov di tipe perkotaan banyak ditemukan di kota seperti Jakarta, Bekasi, Semarang, Tangerang, Pekalongan, dan Lebak. Kemudian Bruguier malai tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau di Maluku. Kemudian Bruguier timori terdapat di Kepulauan Flores, Alarot, Timur, ya, dan Sumba, umumnya endemik di daerah persawahan. Kemudian penyebab filaria, secara epidemiologi cacing filaria dibagi menjadi 6 tipe, yang Wuchereria Brancov di tipe perkotaan, ya, atau urban, ditemukan di daerah perkotaan seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Semarang, Pekalongan, dan sekitarnya. Kemudian untuk Wuchereria Brancov tipe pedesaan atau rural ditemukan di daerah pedesaan di luar Jawa, terutama tersebar luas di Papua dan Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang mempunyai prioritas nokturnal yang ditularkan melalui berbagai jenis atau berbagai spesies nyamuk nokturnal itu di malam hari, seperti Anopheles dan Sulek. Kalau Aedes itu biasanya di pagi dan di sore hari. Kemudian Bruguier malai tipe periodik nokturnal, mikrofilaria ditemukan di daerah tepi pada malam hari. Nyamuk penularannya yaitu Anopheles, ya, yang ditemukan di daerah persawahan. Kemudian Bruguier malai tipe subperiodik nokturnal, mikrofilaria ditemukan di daerah tepi pada siang dan malam hari, tetapi lebih banyak ditemukan pada malam hari. Nyamuk penularannya adalah Mansonia. Penular atau pembawanya adalah Mansonia. Mansonia itu nama jenis nyamuk. Ada Culek, ada Aedes, ada Mansonia. Di mana Mansonia banyak ditemukan di daerah rawa. Kemudian Bruguier malai tipe non-periodik, ya. Mikrofilaria ditemukan di daerah tepi baik malam maupun siang, non-periodik. Nyamuk penularannya adalah Mansonia bonesia dan Mansonia uniformis yang ditemukan di hutan rimba. Kemudian Bruguier timori tipe periodik nokturnal, mikrofilaria ditemukan di daerah tepi pada malam hari. Nyamuk penularannya adalah Anopheles berperiodis yang ditemukan di daerah persawahan di NTT atau Maluku Tenggara. Kemudian berikutnya morfologi daripada cacing filaria. Secara umum, daur hidup ketiga spesies cacing tersebut berbeda. Daur hidup parasit terjadi di dalam tubuh manusia dan di dalam tubuh nyamuk. Cacing dewasa disebut makrofilaria, hidup di saluran dan kelenjar limfa, sedang anaknya disebut dengan mikrofilaria, ada di dalam sistem peredaran darah. Mikrofilaria dapat ditemukan di dalam peredaran darah tepi pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan periodisitas. Pada umumnya periodisitasnya yaitu nokturnal atau malam hari, yang banyak terdapat di daerah tepi, ya, pada malam hari, sedangkan pada siang hari banyak terdapat di kapiler organ seperti paru, jantung, dan ginjal. Ini sebagai contoh gambaran untuk makrofilaria. Kemudian makrofilaria atau cacing dewasa berbentuk silindris halus seperti benang berwarna putih susu dan hidup di dalam sistem limfa. Cacing betina bersifat ovovivipar dan berukuran 55-100 mm. Dapat menghasilkan jutaan mikrofilaria.
Cacing dewasa betina setelah mengalami fertilisasi mengeluarkan jutaan anak cacing yang disebut dengan mikrofilaria dengan ukuran 200 sampai 600 mikron. Secara mikroskopis, morfologi spesies mikrofilaria dapat dibedakan berdasarkan ukuran ruang kepala serta warna sarung pada berbagai gimsa, susunan inti badan, jumlah dan letak inti pada ujung ekornya. Ini kita bandingkan secara langsung antara Brancovdi, Malayi, dan Timori. Dilihat dari morfologi gambaran umum dalam sediaan darah, perbandingan lebar panjang ruang kepala, warna sarung, ukuran panjang milimikron, inti badan, jumlah inti di ujung ekor, gambaran ujung ekor. Nah, ini adalah gambaran pembandingan antara ketiganya. Kemudian untuk morfologi dari ketiganya, Brancovdi seperti ini, Timori dan Malayi. Ya, kalau kita bandingkan gambarnya dari tiga jenis cacing filaria. Pada saat nyamuk menghisap darah yang mengandung mikrofilaria, maka mikrofilaria akan terbawa masuk ke dalam lambung nyamuk. Dan mikrofilaria melepaskan selubungnya selanjutnya menembus dinding lambung lalu bergerak menuju otot atau jaringan lemak di bagian dada. Setelah kurang lebih 3 hari, maka mikrofilaria mengalami perubahan bentuk menjadi larva stadium 1. Bentuknya seperti sosis berukuran 125 sampai 250 milimikron dengan ekor runcing seperti cambuk. Setelah kurang lebih 6 hari atau 1 minggu dalam tubuh nyamuk, larva tumbuh menjadi stadium 2. Disebut larva preinfektif yang berukuran 200 sampai 300 milimikron dengan ekor yang tumpul. Kemudian pada hari ke-8 sampai ke-10 untuk spesies Brugia atau hari ke-10 dan ke-14 pada spesies Wucheria, larva dalam nyamuk tumbuh menjadi stadium 3 yang berukuran kurang lebih 1400 milimikron. Kemudian vektor filaria. Di Indonesia hingga saat ini telah diketahui terdapat 23 spesies nyamuk dari 3 genus, yaitu Mansonia, Anoples, Culex Aedes, dan Armigerez yang menjadi vektor filaria. 10 spesies nyamuk Anoples telah diidentifikasi sebagai vektor Wucheria Brancovdi tipe pedesaan. Culex merupakan vektor Wucheria Brancovdi tipe perkotaan. 6 spesies Mansonia merupakan vektor Brugia Malayi. Di Indonesia bagian timur, Mansonia dan Anoples barbirotis merupakan filaria yang penting. Ya. Beberapa spesies Mansonia menjadi vektor Brugia Malayi pada tipe subperiodik nokturnal, sementara Anoples barbirotis merupakan vektor penting terhadap Brugia timori yang terdapat di NTT dan Kepulauan Maluku Selatan. Kemudian lanjutnya, untuk melaksanakan pemberantasan vektor filaria, perlu mengetahui bionomik atau tata hidup vektor yang mencakup tempat berkembang biak, perilaku menggigit atau mencari darah ya, dan tempat istirahat. Tempat perindukan nyamuk itu berbeda-beda tergantung jenisnya. Umumnya nyamuk beristirahat di tempat yang teduh seperti semak ya, sebagai tempat perindukan dan di dalam rumah pada tempat-tempat yang gelap. Nah, inilah tugas kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat di sini ya. Kita putus mata rantai penularan itu dari sini bisa. Artinya perindukan tadi, tempat-tempat perindukan yang biasa untuk hidup nyamuk itu dihilangkan. Maka dengan tidak adanya vektor, insya Allah penyakit itu akan hilang dengan sendirinya karena dia tidak bisa masuk kecuali melalui perantara vektor-vektor tersebut. Kemudian sifat nyamuk dalam memilih jenis mangsanya berbeda-beda. Dapat hanya menyukai darah manusia atau antropofilik, kemudian darah hewan zoofilik,
atau darah hewan dan manusia, zoanthropoidik. Jadi bisa manusia, bisa juga binatang. Jadi ternyata nyamuk juga punya selera, gitu ya. Demikian juga mencari mangsa yang berbeda dapat hanya di luar rumah, ya, eksofagik, atau di dalam rumah, endofagik. Perilaku nyamuk ini dapat berpengaruh terhadap distribusi kasus filaria. Setiap daerah punya spesies nyamuk yang berbeda dan pada umumnya terdapat beberapa spesies nyamuk sebagai vektor utama dan yang lainnya merupakan potensial. Kemudian manusia, ya, semua manusia dapat tertular, ya. Filaria apabila digigit oleh nyamuk infektif atau mengandung larva stadium 3. Vektor infektif mendapat mikrofilaria dari pengidap, ya, dari orang yang sakit. Namun demikian dalam kenyataan di suatu daerah endemis filaria tidak semua orang terdeteksi dan orang yang terinfeksi tidak semua menunjukkan gejala. Jadi dia membawa cacing tersebut tapi dia tidak merasa, sehingga tatkala dia digigit nyamuk maka nyamuk itu bisa menularkan kepada orang lain. Itu yang berbahaya. Penduduk pendatang pada suatu daerah endemis filaria mempunyai risiko terinfeksi filaria lebih besar dibanding penduduk asli, karena kalau penduduk asli kan sudah ada semacam kebal, ya. Kalau pendatang ya rata-rata kurang atau tidak kuat. Kemudian spesies yang kedua yaitu hewan. Beberapa jenis hewan dapat berperan sebagai sumber penularan filaria, ya, atau hewan reservoir. Dari semua spesies cacing filaria yang menginfeksi manusia di Indonesia, hanya yang Bruggeria malaya tipe subperiodik nokturnal dan non-periodik yang ditemukan pada blutung, kera, dan kucing. Penanggulangan filaria pada hewan reservoir ini tidak mudah, oleh karena itu juga akan menyulitkan di dalam upaya pemberantasan filaria. Jadi tidak hanya pada manusia, karena bisa juga terjadi pada binatang, apakah itu kucing, apakah itu kera, apakah lutung, ya. Lutung itu yang paling mendekati kepada manusia. Sehingga disinilah yang akan menyulitkan untuk betul-betul menghilangkan sama sekali, karena tidak hanya pada manusia, tapi bisa juga terjadi pada binatang-binatang tersebut. Kemudian lingkungan, kalau tadi host, sekarang lingkungan fisik. Lingkungan fisik mencakup antara lain keadaan iklim, geografi, geologi, dan seterusnya. Lingkungan fisik erat kaitannya dengan kehidupan vektor, yaitu nyamuk, sehingga berpengaruh terhadap munculnya sumber-sumber penularan filaria. Lingkungan fisik bisa menciptakan tempat perindukan dan peristirahatan dari nyamuk. Suhu dan kelembapan berpengaruh terhadap pertumbuhan masa hidup serta keberadaan nyamuk, ya. Lingkungan dengan tumbuhan air di rawa-rawa dan adanya hospes seperti kerang lutung dan seterusnya berpengaruh terhadap penyebaran Bruggeria malaya, subperiodik nokturnal, dan non-periodik. Jadi semakin lembab dan semakin suhunya rendah, maka dia semakin nyaman, gitu ya. Nah, ini contoh fisik, ya. Untuk lingkungan fisik tempat perindukan filaria, ya, seperti di persawahan, di rawa-rawa, ya. Kemudian di tumbuhan air, bisa juga di genangan-genangan air. Kemudian berikutnya yaitu lingkungan biologi, di mana lingkungan biologi dapat menjadi rantai penularan filaria. Contohnya lingkungan biologi adalah adanya tanaman air sebagai tempat pertumbuhan nyamuk, ya, Ansonia, ya, biasanya di rawa-rawa, ya. Kemudian lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya adalah lingkungan yang timbul sebagai akibat adanya infeksi antar manusia, termasuk perilaku, adat, budaya, dan kebiasaan dan tradisi penduduk. Kebiasaan bekerja di kebun pada malam hari atau keluar pada malam hari. Kebiasaan tidur perlu diperhatikan karena berkaitan dengan intensitas kontak dengan vektor. Insiden filaria pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan karena umumnya laki-laki lebih kontak dengan vektor karena faktor pekerjaan di luar.
Kemudian berikutnya rantai penularan filaria. Proses dan faktor penularan filaria. Sumber penularan baik manusia, host, pest, reservoir yang mengandung mikrofilaria dalam darahnya. Kemudian yang B, vektor yakni nyamuk yang dapat menularkan filaria. Yang ketiga, manusia yang rentan terhadap filaria. Jadi tidak otomatis kalau nyamuk itu punya filaria itu belum tentu ya. Jadi tidak semuanya. Yang berbahaya itu nyamuk yang membawa filaria. Ya, itu yang berbahaya. Kemudian rantai penularan ya, di sini di dalam tubuh nyamuk dan di sini di dalam tubuh manusia ya. Nyamuk menghisap darah ya, masuk ke dalam tubuh manusia. Cacing dewasa menghasilkan mikrofilaria ya, beranak pinak, kemudian keluar ya, menembus dinding sel tubuh, pindah ya ke orang lain dan begitu seterusnya ya, masuk ke tubuh nyamuk sendiri, kemudian keluar. Tatkala dia menghisap tubuh darah manusia maka berpindah dan seterusnya. Kemudian faktor cara nyamuk menghisap darah manusia. Seseorang dapat tertular filaria bila orang tersebut mendapat gigitan nyamuk infektif. Jadi nyamuk infektif maksudnya adalah nyamuk yang membawa filaria tadi. Tapi kalau dia tidak membawa ya nggak apa-apa, paling cuma gatal gitu ya. Proses perpindahan cacing filaria dari nyamuk ke manusia bisa dijelaskan sebagai berikut. Ya, yang pertama, nyamuk yang mengandung larva infektif menggigit manusia ya. Dia menggigit dengan proboscisnya ya. Maka larva akan keluar dari proboscisnya dan tinggal di kulit sekitar lubang gigitan nyamuk. Jadi pada saat proboscis masuk untuk menghisap darah, disitulah terjadi perpindahan filaria ya. Maka pada saat nyamuk menarik proboscis, larva akan masuk melalui lubang bekas gigitan nyamuk tadi ya. Setelah di dekat lubang proboscis ditarik nyamuk, maka masih ada lubang ya kan, nah, masuklah lewat lubang gigitan tersebut kan begitu. Berbeda dengan penularan pada malaria dan demam berdarah, proses terjadi perpindahan larva dari nyamuk ke manusia tersebut tidak mudah, sehingga rantai penularan cacing filaria pada suatu daerah tertentu juga tidak mudah terjadi penularan karena prosesnya berbeda. Kemudian faktor dari hidup cacing filaria pada tubuh manusia ya, rantai penularan filaria pada suatu daerah juga dipengaruhi oleh perkembangan larva untuk stadium 3 atau L3 di dalam tubuh manusia menjadi cacing filaria dewasa. Lama hidup dan kemampuan memproduksi cacing filaria atau mikrofilaria yang dapat menular ya, dari hidup mikrofilaria menjadi makrofilaria, kemudian muncul mikrofilaria anak lagi, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia ya, dari ini. Kemudian makrofilaria dan mikrofilaria. Larva pada stadium 3 berkembang menjadi cacing dewasa atau makrofilaria. Kemudian cacing dewasa ini akan menghasilkan ribuan anak cacing atau mikrofilaria per hari. Cacing dewasa tidak menular, tetapi anak cacing yang berada di peredaran darah tepi akan terhisap oleh nyamuk yang menggigitnya, karena nyamuk kan menggigit untuk menghisap darah. Nah, kalau cacing itu ada di dalam darah, maka dengan sendirinya dia akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Masa perkembangan makrofilaria ya, ketika larva stadium 3 masuk dalam tubuh manusia memerlukan periode waktu lama untuk berkembang menjadi cacing dewasa. Larva stadium 3 pada Burki Malay dan Timori akan menjadi cacing dewasa dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 bulan, sedangkan Wuchereria brandcovi memerlukan waktu 6-12 bulan atau kurang lebih 9 bulan. Kemudian lama hidup cacing dewasa dalam tubuh manusia ya, mampu bertahan kurang lebih 5-7 tahun. Wow, panjang ya, lumayan panjang masa hidupnya. Selama hidup yang lama tersebut dapat menghasilkan ribuan mikrofilaria setiap hari, sehingga dapat menjadi sumber penularan
dalam periode waktu yang sangat panjang ya, sampai 5-7 tahun. Waktu-waktu penularan mikrofilaria pada nyamuk. Mikrofilaria dapat terhisap oleh nyamuk yang menggigit manusia ya, karena tadi kan dia ada di dalam tubuh manusia, khususnya di darah. Jika mikrofilaria berada di daerah tepi, karena itu di daerah di mana mikrofilaria bersifat periodik nokturnal, yaitu mikrofilaria keluar memasuki peredaran darah tapi pada malam hari dan bergerak ke organ pada siang hari. Kemudian mikrofilaria menular pada nyamuk yang aktif pada malam hari, sementara di daerah dengan mikrofilaria superperiodik, nokturnal, dan non-periodik, penularan dapat terjadi pada siang dan malam hari. Kemudian rantai penularan filaria ya, faktor daur hidup cacing filaria dalam tubuh nyamuk, yaitu perkembangan menjadi cacing infektif. Mikrofilaria yang terhisap oleh nyamuk tidak segera menjadi infektif, tetapi perlu perkembangan ya, dari larva stadium 1, 2 akhirnya menjadi stadium 3 yang infektif. Jadi perlu beberapa hari, bahkan di sini ada yang 8 sampai 10 hari untuk Brugdea. Ya. Kemudian Wucheria 10 sampai 14 hari dari stadium 1 sampai stadium 3. Kemampuan perkembangan mikrofilaria di dalam tubuh nyamuk. Kemampuan nyamuk untuk mendapat mikrofilaria saat menghisap darah manusia yang positif mikrofilaria sangat terbatas, tetapi terlalu banyak mikrofilaria terhisap dapat menyebabkan kematian nyamuk tersebut. Jadi kalau tubuh nyamuknya terlalu banyak, cacingnya juga tidak kuat, karena nyamuk itu sendiri kan kecil gitu ya. Sebaliknya, bila mikrofilaria yang terhisap oleh nyamuk terlalu sedikit, maka kemungkinan terjadi penurunan menjadi kecil karena stadium larva stadium 3 dihasilkan juga sedikit. Kepadatan vektor, suhu dan kelembapan sangat berpengaruh terhadap penularan filaria. Suhu dan kelembapan berpengaruh terhadap umur nyamuk, sehingga mikrofilaria yang telah ada dalam tubuh nyamuk tidak cukup waktu untuk tumbuh menjadi larva stadium 3 karena dia sudah mati, misalkan seperti itu. Faktor pemukiman dan perpindahan penduduk. Di samping faktor tersebut di atas, mobilitas penduduk dari daerah endemis ke non-endemis atau sebaliknya berpotensi menjadi media terjadinya penyebaran filaria. Jadi kalau seorang penderita yang pindah-pindah tempat, maka dia juga punya potensi menularkan kepada orang lain. Spesies filaria, spesies Brugdea malayi tipe subperiodik dan non-periodik juga terdapat pada kucing dan kera dengan nyamuk. Penularannya adalah Mansonia. Adanya binatang yang menjadi host spesies cacing filaria akan menjadi salah satu masalah dalam upaya eliminasi atau mengurangi filaria di Indonesia. Kemudian skema rantai penularannya ya, ini nyamuk bisa juga terjadi pada simpanse, kucing ya, kemudian bisa juga di sini yaitu manusia. Kemudian strategi penanggulangan, satu, memutus mata rantainya ya. Ini tugas kita ya, tenaga kesehatan masyarakat. Yang paling mudah tadi adalah memutus vektor ya. Maka dengan meniadakan vektor atau nyamuknya, insya Allah dengan sendirinya penyakit itu akan hilang. Mencegah dan membatasi kecacatan melalui penata laksanaan. Jadi ini kalau seorang penderita itu bisa juga menimbulkan kecacatan ya, pembekalan yang besar seperti kaki gajah itu ya, sehingga orang tidak pede untuk bepergian. Kemudian pengendalian vektor secara terpadu, memperkuat surveillance jejaring laboratorium dan mengembangkan penelitian. Kemudian memperkuat kerjasama lintas batas daerah dan negara, terutama dalam rangka memutus rantai penularannya. Jadi kata kuncinya bagaimana diputus mata rantainya tadi gitu ya. Kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian surveilan kesehatan bisa dilakukan dalam rangka penemuan penderita, survei data dasar prevalens mikrofilaria, kemudian survei evaluasi prevalen mikrofilaria, dan evaluasi penularan daripada filariasis. Begitu yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan di forum tanya jawab. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.